Halo semuanya, selamat datang di channel Sari Bercerita. Tempat di mana kata menjadi makna dan makna menyentuh jiwa. Karena setiap kisah punya pesan, dan setiap pesan bisa membuka hati yang mendengarnya. Jadi, luangkan waktumu sejenak, temukan tempat ternyamanmu, dan jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyehatkan badanmu, melimpahkan rezekimu, dan mengabulkan seluruh hajatmu. Tulis di kolom komentar dari kota mana saja Anda menyaksikan kisah ini. Mari kita mulai ceritanya. Perubahan itu datang pelan-pelan, nyaris tak bersuara. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada pintu dibanting atau suara meninggi. Hanya jeda-jeda kecil yang semakin sering muncul di rumah. Kursi makan yang dingin, piring yang tak terjamah, dan jam dinding yang berdetak lebih keras saat malam makin larut. Suamiku pulang semakin jarang. Kalaupun pulang, tubuhnya ada, pikirannya tidak. Ia menaruh tas, mandi cepat, lalu menutup diri di balik layar ponsel yang tak pernah lepas dari genggaman. Aku memperhatikan semua itu tanpa bertanya. Bukan karena aku tak peduli, melainkan karena aku mengenalnya terlalu lama untuk tidak tahu. Saat ia ingin bersembunyi, pertanyaan hanya akan mengajari dia cara berbohong lebih rapi. Maka aku memilih diam. Aku belajar mendengar hal-hal yang tak diucapkan, hela napas yang terlalu panjang, pesan singkat yang dibalas di kamar mandi, senyum yang muncul bukan saat menatapku, melainkan saat layar menyala. Ponselnya kini selalu terkunci. Dulu kami tak pernah punya rahasia yang perlu disandi, bukan karena tak ada privasi, melainkan karena kepercayaan tak membutuhkan pagar. Sekarang pagar itu berdiri tinggi. Aku tak pernah mencoba membuka, tak pernah meminta sandi. Aku hanya mencatat bagaimana jempolnya bergerak cepat ketika ada notifikasi tertentu, bagaimana ia menolehkan layar menjauh saat duduk di sampingku, bagaimana ponsel itu selalu dibawa bahkan ketika ia hanya mengambil air minum. Alasan-alasannya terdengar masuk akal di permukaan. Rapat mendadak, proyek baru, rekan kerja yang butuh ditemani. Dunia orang dewasa memang penuh dalih yang rapi, dan aku tidak bodoh untuk membantah tanpa bukti. Aku menunggu. Menunggu bukan dalam arti pasrah, melainkan menyiapkan diriku untuk melihat dengan jernih. Aku tahu, kebenaran seringkali datang pada mereka yang tenang. Pagi hari menjadi waktu pengamatanku yang paling jujur. Saat ia terburu-buru berangkat, aku mencium aroma parfum yang bukan miliknya. Halus, asing, dan terlalu manis untuk disebut kebetulan. Aku tidak bertanya. Aku menyimpan aroma itu di kepalaku, seperti catatan kecil yang akan berguna nanti. Siang hari, aku memperhatikan jam. Waktu-waktu pulangnya kini bergeser, selalu di sela yang sama. Malam hari, ia tidur membelakangiku. Jarak di antara kami terasa seperti garis tipis yang tak boleh dilangkahi. Aku tidak marah. Aku belum memberi ruang bagi amarah. Yang ada hanya ketenangan yang dingin, seperti permukaan danau sebelum hujan. Di dalamnya, ada arus yang bergerak, menghitung, menyusun. Aku tahu, jika aku meledak sekarang, yang akan kudapatkan hanyalah drama, dan drama tidak pernah membawa kebenaran. Aku memilih menjadi penonton yang cermat dalam hidupku sendiri. Suatu hari ada kebetulan kecil yang mengetuk kesadaranku. Sebuah nama tempat muncul berulang dalam ceritanya. Pusat perbelanjaan yang jaraknya tak jauh, disebut sekilas seperti tak penting. Aku mencatatnya tanpa ekspresi. Lalu waktu-waktu tertentu mulai berulang pula. Hari yang sama dalam minggu, jam yang hampir serupa. Bagi orang lain itu bisa dianggap rutinitas, bagiku itu pola. Aku mulai mengatur hidupku sendiri dengan lebih rapi, bukan untuk mencurigai, melainkan untuk memastikan aku berdiri di tanah yang kokoh jika suatu saat harus melangkah. Aku merapikan berkas-berkas penting, memastikan apa yang menjadi hakku tercatat jelas. Aku memperhatikan detail yang dulu kuanggap remeh, tanggal, jam, kebiasaan. Tidak ada yang kucari-cari, aku hanya membuka mata. Di tengah semua itu, ia tetap tampil normal di hadapanku, mengirim pesan singkat sekedar menanyakan makan siang, menelpon sebentar dengan nada datar. Namun justru disitulah letak perubahannya. Ia tidak lagi bercerita. Dulu, hal-hal kecil pun menjadi bahan perobrolan. Sekarang, cerita berhenti di permukaan, dangkal dan cepat ditutup. Aku merasakan dinding tipis yang ia bangun, dinding yang membuatku berada di luar. Aku menolak menjadi korban yang kebingungan.
Aku menolak menjadi istri yang memohon kejelasan dari seseorang yang memilih mengaburkan. Maka aku mempercayai instingku, insting yang selama ini setia menuntunku melewati banyak hal. Insting itu tidak berteriak, ia berbisik, dan bisikan itu semakin jelas. Ada sesuatu yang tidak lagi jujur. Malam itu ketika ia kembali pulang larut, aku menatap punggungnya yang kelelahan. Ada rasa asing yang tak bisa kusebutkan. Bukan cinta yang hilang seketika, bukan pula benci yang meledak, hanya jarak yang kian nyata. Aku menyadari, apapun yang sedang ia sembunyikan, aku tidak akan menemukannya dengan bertanya. Aku harus melihatnya sendiri. Keputusan itu datang tanpa dramatika. Tidak ada sumpah, tidak ada rencana rumit. Hanya satu niat sederhana, aku akan memastikan kebenaran dengan caraku sendiri, tanpa menodai diriku dengan curigaan yang liar. Aku tidak akan mengikuti, tidak akan mengintai seperti bayangan. Aku hanya akan hadir pada waktu yang tepat, di tempat yang telah berulang kali disebut tanpa sengaja. Aku menutup hari itu dengan ketenangan yang aneh, seolah ada beban yang terangkat justru karena aku berhenti berharap pada kejujuran orang lain dan mulai bergantung pada kejelasan diriku sendiri. Aku tahu, langkah kecil ini akan mengubah banyak hal, namun untuk saat ini, aku belum melangkah kemana-mana. Aku hanya berdiri, mengamati, dan memastikan pijakanku kuat. Kecurigaan bukan lagi kabut yang membingungkan. Ia telah menjadi garis halus yang mengarah pada satu titik. Dan aku, dengan kepala dingin dan hati yang tertata, siap mengikuti garis itu bukan untuk mencari keributan, melainkan untuk menemukan kebenaran yang selama ini bersembunyi di balik alasan. Aku tidak merencanakan apapun hari itu. Tidak ada agenda rahasia, tidak ada niat membuntuti. Aku hanya pergi ke mall untuk satu keperluan sederhana, membeli barang yang tertunda sejak minggu lalu. Siang itu biasa saja, matahari tidak terlalu terik, lalu lintas mengalir pelan. Kepalaku jernih, aku tidak membawa beban selain daftar belanja yang singkat dan keinginan cepat pulang. Mobil kupacu perlahan memasuki area parkir. Deretan kendaraan tersusun rapi, suara mesin bercampur langkah kaki orang-orang yang keluar masuk. Aku mencari slot kosong sambil menyalakan lampu sein. Disitulah aku melihatnya, sebuah mobil yang begitu kukenal. Bukan hanya bentuk dan warnanya, tetapi juga lecet kecil di sudut bumper yang pernah kami perdebatkan cara memperbaikinya. Mobil itu terparkir di sudut, sedikit menyendiri, seperti sengaja memilih tempat yang tak terlalu terlihat. Aku memperlambat laju, ada rasa aneh yang singgah. Bukan kaget, bukan panik, hanya tarikan halus di dada. Jam di dashboard menunjukkan waktu yang seharusnya masih jam kerja. Aku tidak langsung menarik kesimpulan. Aku menepikan mobilku beberapa baris dari sana, mematikan mesin, lalu duduk sejenak. Aku memberi diriku waktu untuk memastikan apa yang kulihat memang nyata. Dari kejauhan mobil itu tampak tidak kosong. Kaca sedikit berembun, menandakan mesin mungkin baru dimatikan atau pendingin ruangan masih menyala. Aku turun dengan langkah biasa, membawa tas kecil di bahu. Aku tidak mempercepat langkah, tidak pula bersembunyi. Jika ini hanya kebetulan, aku tak ingin terlihat seperti seseorang yang mencari-cari. Jika ini lebih dari itu, aku ingin hadir sepenuhnya. Setiap langkah mendekat terasa sunyi. Suara parkiran seperti meredam dirinya sendiri, menyisakan detak jantung yang teratur. Ketika jarakku tinggal beberapa meter, aku melihat siluet dua kepala di dalam mobil. Yang satu jelas ku kenal dari caranya duduk, dari garis bahu yang tak pernah berubah. Yang satunya, perempuan, menghadap sedikit ke arahnya. Rambutnya terurai, tubuhnya condong. Tidak ada gerakan berlebihan. Justru kedekatan itulah yang berbicara. Aku berhenti sejenak di samping pilar beton. Aku tidak mengintip, aku menatap. Waktu terasa memanjang. Tidak ada adegan yang bisa ditafsirkan macam-macam. Tidak ada pelukan dramatis atau ciuman yang mudah disangkal. Yang ada hanyalah dua orang yang memilih ruang sempit yang sama, pada jam yang sama, dengan jarak yang terlalu dekat untuk disebut kebetulan. Aku melangkah lagi. Kini aku bisa melihat wajah suamiku dengan jelas. Ekspresinya rileks, sesuatu yang sudah lama tidak kulihat di rumah. Senyum kecil itu muncul ketika perempuan di sebelahnya berbicara. Aku tidak mendengar kata-kata mereka, tapi aku mengenali bahasa tubuh yang jujur, bahu yang tak tegang, kepala yang sedikit miring, mata yang fokus. Perempuan itu tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan, lalu menepuk lengan suamiku dengan akrab. Di titik itu, rasa curiga berhenti bekerja. Tidak ada lagi pertanyaan, yang tersisa adalah fakta. Dan fakta memiliki suara yang berbeda dari dugaan.
Ia tidak berisik, tidak memaksa. Ia berdiri di tempatnya sendiri, menunggu untuk diakui. Aku merasakan ketenangan dingin menyelimuti diriku. Bukan mati rasa, melainkan kejelasan. Aku tidak merasa ingin berlari atau berteriak. Aku tidak merasa dunia runtuh. Justru sebaliknya, keping-keping kecil yang selama ini tercerai-berai kini menyusun gambar yang utuh. Aku tahu di mana aku berdiri, dan aku tahu apa yang kulihat. Aku mendekat hingga berdiri tepat di samping mobil. Kacanya tidak terlalu gelap. Aku bisa melihat wajah perempuan itu dengan lebih jelas. Rapi, percaya diri. Duduk seolah tempat itu memang miliknya. Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuatku mengerti. Ini bukan pertemuan pertama. Ini bukan urusan yang baru belajar bernapas. Aku menarik napas panjang. Airan parkiran terasa berat, bercampur aroma bensin dan parfum. Aku tidak mengetuk kaca. Belum. Aku hanya berdiri, memastikan kakiku mantap. Aku tidak ingin bertindak dari dorongan sesaat. Aku ingin setiap langkahku nanti lahir dari keputusan, bukan reaksi. Beberapa orang lewat di belakangku. Roda troli berbunyi pelan. Kehidupan berjalan seperti biasa, seolah tidak ada apa-apa. Aku menyadari betapa dunia tidak berhenti hanya karena hidup seseorang berubah arah. Kesadaran itu anehnya menguatkanku. Aku tidak sendirian di tengah keramaian, tapi aku juga tidak membutuhkan saksi. Aku memandang suamiku sekali lagi. Ada jarak yang jelas kini. Bukan jarak fisik, melainkan jarak pilihan. Ia memilih duduk di sana. Ia memilih jam itu, tempat itu, dan kebersamaan itu. Kesadaran ini tidak membuatku ingin membenarkan atau mengutuk. Ia hanya membuatku tahu, aku tidak sedang salah paham. Tanganku sedikit bergetar bukan karena marah, melainkan karena adrenalin yang akhirnya menemukan tujuan. Aku merapikan tas di bahu, mengatur bahu agar tegak. Aku menyiapkan wajahku, bukan untuk tampil kuat, melainkan untuk jujur pada diri sendiri. Aku tidak akan menyamarkan seperti seseorang yang tak terpengaruh. Aku juga tidak akan berubah menjadi sosok yang asing bagi diriku. Aku melangkah setengah langkah lebih dekat. Bayanganku jatuh ke pintu mobil. Perempuan itu berhenti berbicara. Matanya bergerak, menyadari keberadaanku. Dalam sepersekian detik, aku melihat perubahan di wajahnya. Kaget yang cepat disembunyikan. Suamiku belum menoleh. Aku membiarkan momen itu ada. Aku tidak terburu-buru merebut perhatian. Di kepalaku tidak ada kalimat panjang, tidak ada rencana pidato. Yang ada hanyalah satu keputusan yang sudah matang. Aku akan menghadapi ini dengan caraku. Tenang, jelas, tanpa panggung berisik. Aku tidak tahu persis bagaimana percakapan itu akan berjalan. Aku tidak perlu tahu sekarang. Yang penting, aku tidak akan mundur. Aku berdiri di sana. Di parkiran yang awalnya terasa tak sengaja, namun kini menjadi titik yang tak bisa dihindari. Aku menunggu detik yang tepat untuk bergerak. Tidak ada ledakan emosi, hanya keheningan yang berat. Keheningan yang menandakan berakhirnya keraguan dan lahirnya keberanian untuk menghadapi apa yang telah terlihat dengan mata kepala sendiri. Aku mengangkat tangan dan mengetuk kaca mobil itu pelan. Bukan ketukan yang marah, bukan pula isyarat yang ragu. Hanya bunyi singkat yang cukup untuk memecah ruang sempit di dalam mobil. Suaranya terdengar jelas, seperti titik di akhir kalimat panjang yang selama ini menggantung. Suamiku menoleh. Wajahnya berubah dalam satu tarikan napas. Dari santai menjadi kaku, dari percaya diri menjadi kosong. Perempuan di sebelahnya refleks menarik bahunya, senyum yang tadi sempat kulihat menguap begitu saja. Aku berdiri tegak, membiarkan mereka melihatku tanpa halangan. Aku tidak tersenyum. Aku juga tidak memasang wajah marah. Aku hanya hadir. Kaca jendela diturunkan setengah. Udara parkiran menyusup masuk, membawa kebisingan kecil dari luar. Orang-orang berlalu lalang, beberapa melirik, sebagian lain terus berjalan. Tidak ada yang berhenti, tidak ada yang bertepuk tangan. Dunia tidak menuntut drama dariku, dan aku tidak berniat memberikannya. Bisa keluar sebentar? Kataku. Suaraku datar dan cukup keras untuk didengar. Tidak ada penekanan, tidak ada sindiran. Suamiku membuka pintu dengan gerakan canggung. Kakinya menyentuh aspal, matanya tak berani menatapku lama. Perempuan itu tetap duduk di dalam, tangannya menggenggam tas kecil di pangkuannya. Aku menunggu. Aku memberi ruang. Bukan karena takut, melainkan karena aku tahu ruang membuat orang lebih jujur. "Kamu kenapa di sini?" Akhirnya suamiku bertanya. Kalimat itu terdengar seperti upaya terakhir untuk berpura-pura. "Aku ke mall," jawabku singkat. "Dan aku melihat mobilku." Kata mobilku menggantung di udara. Aku tidak mengangkat suara,
Aku tidak perlu. Fakta bekerja dengan caranya sendiri. Suamiku menelan ludah. Perempuan di dalam mobil menunduk, jari-jarinya memainkan resleting tas tanpa arah. Aku menatap mereka bergantian. Tatapanku tidak menusuk. Ia tenang, dingin dan jujur. Aku tidak mencari pengakuan. Aku juga tidak menunggu permintaan maaf. Aku ingin mereka merasakan apa yang sering dihindari orang bersalah. Kehadiran kebenaran tanpa kebisingan. Sejak kapan? Tanyaku. Lebih sebagai penanda waktu daripada tuntutan penjelasan. Suamiku membuka mulut, menutupnya lagi, kata-kata seolah macet di tenggorokannya. Ia menoleh ke perempuan itu, lalu kembali padaku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, katanya akhirnya, kalimat paling lelah yang pernah ada. Aku mengangguk pelan. Aku tidak sedang berpikir, aku sedang melihat. Perempuan itu akhirnya keluar dari mobil. Wajahnya pucat, langkahnya ragu. Ia berdiri beberapa langkah dari kami, menjaga jarak seolah jarak bisa menghapus perannya. Ia mencoba tersenyum, senyum yang gugup dan salah tempat. Aku tidak membalasnya. Maaf, katanya pelan, lebih kepada udara daripada kepadaku. Aku menoleh kepadanya, menatap sebentar. Tidak ada kebencian di mataku, juga tidak ada simpati. Aku tidak perlu bicara padamu. Aku katakan dengan tenang, ini urusanku dengan suamiku. Kalimat itu membuatnya terdiam. Ia menunduk lagi, seolah menyadari posisinya yang rapuh. Orang-orang lewat semakin banyak. Beberapa kepala menoleh, menangkap potongan adegan tanpa memahami konteks. Aku tidak terganggu. Aku berdiri dengan punggung lurus, seolah parkiran itu adalah ruang paling tepat untuk berdiri di atas kebenaran. Aku kembali menatap suamiku. Aku tidak akan berteriak, kataku. Aku juga tidak akan membuatmu malu dengan kata-kata. Kamu sudah cukup melakukannya sendiri. Ia menghela napas panjang. Aku bisa jelaskan, katanya. Nada suaranya rendah, hampir memohon. Aku tidak minta penjelasan, aku minta kejujuran. Dan kejujuran itu sudah berdiri di sini. Aku menunjuk ke mobil, ke jarak di antara mereka yang tadi kulihat. Tidak perlu detail, tidak perlu kronologi. Aku tidak mengorek, aku tidak memaksa, aku hanya menegaskan bahwa aku tidak buta. Suamiku terdiam, bahunya jatuh, seperti beban yang akhirnya tak sanggup lagi ia topang. Perempuan itu menggeser kakinya, gelisah. Ia memandang sekeliling, berharap parkiran bisa menelan dirinya. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang menyela. Aku merasakan denyut kecil di pelipis, tanda emosi yang mencoba naik. Aku menahannya dengan napas teratur. Aku tidak ingin kehilangan kendali atas diriku sendiri. Jika aku harus menghadapi ini, aku akan melakukannya sebagai diriku, bukan versi diriku yang hancur. Aku tidak akan mempermalukanmu di sini, kataku lagi, memastikan setiap kata jelas. Kamu hanya ingin tahu satu hal. Aku tahu. Ia mengangguk pelan. Tidak ada bantahan, tidak ada pembelaan. Mungkin akhirnya ia menyadari bahwa berbohong pada orang yang sudah melihat kebenaran hanya akan memperpanjang rasa malu. Aku melangkah setengah langkah mundur, memberi jarak fisik yang sehat. Aku tidak menyentuhnya, aku tidak menunjuk wajahnya. Aku tidak memanggil masa lalu. Aku berdiri di masa kini dengan pijakan yang kokoh. Pulanglah, kataku singkat. Ia menatapku, seolah mencari petunjuk lebih lanjut. Perempuan itu juga menatapku, matanya bertanya-tanya. Aku tidak menambah apapun. Tidak semua perintah perlu dijelaskan panjang lebar. Kadang kejelasan justru lahir dari kesederhanaan. Aku berbalik sedikit menatap deretan mobil, lalu kembali menatap mereka. Aku akan menyelesaikan ini dengan caraku, dan caraku tidak melibatkan keributan. Suamiku mengangguk pelan. Ia tampak lebih kecil dari biasanya. Bukan karena aku meninggikan diri, melainkan karena kebenaran sering membuat orang berdiri di tempat yang sebenarnya. Aku melangkah pergi beberapa langkah, lalu berhenti. Aku menoleh sekali lagi. Terima kasih sudah jujur. Akhirnya, meski kejujuran itu tidak diucapkan dengan kata. Aku meninggalkan mereka di sana, di bawah lampu parkiran yang dingin. Orang-orang terus berjalan, suara langkah dan mesin kembali mengisi udara. Aku merasakan tubuhku ringan dan berat sekaligus. Ringan karena aku tidak lagi menebak-nebak, berat karena aku tahu apa yang kulihat tidak bisa dihapus. Namun satu hal pasti, aku tidak runtuh. Aku berdiri tegak dengan martabat yang utuh. Ketukan di kaca itu bukan awal keributan. Ia adalah penanda bahwa aku memilih hadir, tenang dan jujur, di hadapan kebenaran yang akhirnya tak bisa lagi bersembunyi. Aku berdiri di hadapan mereka dengan jarak yang cukup. Tidak terlalu dekat untuk memicu emosi, tidak terlalu jauh untuk terlihat ragu. Udara parkiran terasa lebih dingin dari sebelumnya.
Atau mungkin itu hanya perasaanku yang kini bekerja dengan lebih jernih. Aku menatap suamiku, bukan untuk mencari penyesalan di wajahnya, melainkan untuk memastikan satu hal. Ia mengerti posisi kami saat ini. Aku minta STNK dan kunci mobil, kataku. Kalimat itu keluar begitu saja, singkat dan jelas, tanpa nada tinggi. Tidak ada ancaman di sana, juga tidak ada sindiran. Aku tidak perlu menjelaskan alasannya panjang lebar. Kami berdua tahu, mobil itu terdaftar atas namaku. Aku yang membelinya, aku yang mengurus surat-suratnya. Selama ini aku membiarkan ia menggunakannya karena kepercayaan, dan kepercayaan itu kini berdiri di tempat yang berbeda. Suamiku terdiam. Tatapannya turun ke aspal, lalu naik sebentar ke wajahku, seolah mencari celah untuk bernegosiasi. Tidak ada. Aku berdiri dengan bahu lurus, napas teratur. Aku tidak mengubah posisi kakiku. Tubuhku menyampaikan pesan yang sama dengan kata-kataku. Keputusan ini sudah final. Sekarang? Tanyanya pelan. Suara yang biasanya tegas kini terdengar rapuh. Sekarang, jawabku. Nada suaraku tidak berubah. Perempuan di sebelahnya yang sejak tadi lebih banyak menunduk, menggenggam tasnya semakin erat. Ia tidak berani menatapku. Aku bisa melihat gerak kecil di sudut matanya, kegegupan yang berusaha disembunyikan. Aku tidak menoleh kepadanya. Aku tidak perlu. Permintaan ini bukan ditujukan kepadanya. Suamiku merogoh saku celananya, lalu berhenti. Tangannya menggantung di udara sejenak, seolah berat untuk melanjutkan. Aku menunggu. Kesabaran bukanlah kelemahan, ia adalah bentuk lain dari kendali. Orang-orang kembali lalu lalang di sekitar kami. Sebagian melirik, sebagian pura-pura tak melihat. Parkiran tetap parkiran, ruang publik yang tidak peduli pada drama personal, dan itu justru menguntungkanku. STNK ada di laci, katanya, nyaris berbisik. Ambil, ucapku singkat. Ia membuka pintu mobil, membungkuk, lalu meraih map kecil dari laci depan. Gerakannya kaku, tidak lagi percaya diri seperti orang yang merasa memiliki. Saat ia menyerahkan STNK itu kepadaku, jemarinya sempat bergetar. Aku menerimanya tanpa ekspresi, membukanya sekilas untuk memastikan namaku tercetak jelas di sana. Satu baris nama yang tiba-tiba terasa sangat berat dan sangat menguatkan. Kuncinya, kataku setelah itu. Ia menatap kunci mobil di tangannya, benda kecil yang selama ini menjadi simbol kebiasaan. Aku melihat ada jeda di sana, bukan penolakan, melainkan kesadaran yang terlambat. Ia menghela napas, lalu mengulurkan kunci itu ke arahku. Aku mengambilnya dengan tenang, tanpa sentuhan yang tidak perlu. Bunyi logam kecil yang saat berpindah tangan terdengar jelas, nyaring, seperti tanda titik. Di momen itu, sesuatu bergeser. Bukan hanya kunci mobil, tetapi posisi. Aku tidak mengangkat dagu, tidak memasang wajah menang. Aku tetap sama, tenang dan tegak. Namun mereka berdua berubah. Suamiku kini berdiri dengan tangan kosong, perempuan itu semakin menyusut ke dalam dirinya sendiri. Tidak ada teriakan, tidak ada kata kasar, namun keseimbangan sudah berubah arah. Aku tidak akan memperpanjang ini. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang milikku. Ia mengangguk, pelan dan lelah. Tidak ada bantahan, tidak ada upaya memelintir keadaan. Mungkin akhirnya ia mengerti bahwa beberapa hal tidak bisa dinegosiasikan, terutama ketika kepercayaan telah dilanggar. Aku menyelipkan STNK ke dalam tas, menggenggam kunci dengan mantap. Tanganku tidak bergetar, jantungku berdetak normal. Aku tidak merasa bersalah, aku juga tidak perlu membenarkan diri. Aku berdiri di atas hakku, dan itu cukup. Perempuan itu akhirnya mengangkat wajahnya sedikit, matanya berkilat dengan sesuatu yang sulit kuterjemahkan. Takut, malu, atau mungkin kecewa. Aku menatapnya sebentar, tanpa amarah. Ini bukan urusanmu, kataku dengan suara rendah namun tegas. Jangan campur. Ia mengangguk cepat, lalu kembali menunduk. Kata-kataku bukan ancaman, ia hanya garis batas yang kutarik dengan rapi. Aku kembali menatap suamiku. Kita akan bicara nanti, ujarku. Bukan di sini. Ia mengangguk lagi. Tidak ada janji yang diucapkan, tidak ada sumpah yang dilontarkan. Aku tidak membutuhkannya. Aku sudah mendapatkan kejelasan yang kubutuhkan. Aku melangkah setengah langkah ke samping, membuka pintu mobil. Suara kunci yang beradu dengan logam terdengar sekali lagi saat aku memasukkannya ke lubang. Aku tidak segera masuk. Aku berdiri sejenak merasakan perubahan kecil di udara, seolah parkiran itu sendiri menyadari pergantian kendali.
Orang-orang kembali berjalan seperti biasa. Sebuah keluarga lewat dengan troli belanja, sepasang remaja tertawa di kejauhan. Hidup tidak berhenti, dan aku tidak ingin berhenti bersama kebohongan. Aku menutup pintu mobil dengan hati-hati, tanpa membanting. Aku tidak ingin meninggalkan jejak emosi di benda yang selama ini kujaga. Aku memegang setin sebentar, menarik napas panjang. Di luar, suamiku dan perempuan itu berdiri tanpa mobil, tanpa rencana yang jelas. Aku tidak menoleh lagi. Aku tidak perlu memastikan reaksi mereka. Yang perlu kupastikan hanyalah satu hal. Aku masih memegang kendali atas diriku, atas pilihanku, atas apa yang menjadi milikku. Harga diri tidak selalu diperjuangkan dengan suara besar. Kadang ia hadir dalam kalimat pendek, gerakan pasti, dan keberanian untuk mengambil kembali hak tanpa meminta izin. Kunci itu kini ada di tanganku, dan bersama kunci itu ada kejelasan yang tidak bisa diputar balikan. Aku menutup pintu mobil dengan pelan. Bunyi klik itu pendek. Nyaris tak berarti bagi siapapun yang lalu lalang di parkiran. Namun bagiku, bunyi itu cukup untuk menandai satu keputusan yang tidak akan kutarik kembali. Aku duduk di kursi pengemudi, meletakkan tas di samping, lalu memandang lurus ke depan. Tidak ada kebutuhan untuk menoleh. Tidak ada dorongan untuk memastikan ekspresi siapapun di belakangku. Aku sudah melakukan apa yang perlu. Mesin menyala dengan suara halus. Aku menunggu 1 detik. Bukan untuk ragu, melainkan untuk memastikan napasku teratur. Aku tidak ingin pergi dengan tergesa. Kepergian yang tenang seringkali lebih menghukum daripada langkah yang marah. Aku menginjak pedal perlahan. Mobil bergerak keluar dari slot parkir. Dari kaca spion, bayangan mereka sekilas tertangkap. 2 sosok yang kini berdiri tanpa arah, tanpa kendaraan, tanpa peran yang bisa mereka mainkan. Aku tidak memperlambat laju. Aku juga tidak mempercepatnya. Aku melaju seperti biasa, mengikuti garis, mematuhi rambu. Di dunia luar tidak ada yang berubah, namun di belakangku, konsekuensi mulai berjalan dengan kakinya sendiri. Di lampu parkiran, aku berhenti sebentar. Lampu merah menyala, memberi jeda yang tak kuminta. Aku tidak memanfaatkan jeda itu untuk menoleh. Aku membiarkan lampu berganti dengan sendirinya. Diam yang kupilih bukan bentuk lari, melainkan bentuk kendali. Aku tidak perlu mengucapkan apapun lagi. Semua yang perlu dikatakan sudah terucap lewat tindakan. Saat mobilku keluar menuju jalan utama, suara parkiran memudar. Aku menarik napas panjang. Ada rasa lega yang tidak meledak-ledak, tidak pula euforia. Lega yang tenang, seperti menurunkan beban dari bahu tanpa membuat keributan. Aku tidak merayakan apapun. Aku hanya melanjutkan hidupku dari titik yang lebih jujur. Di kepalaku tidak ada kilas balik dramatis, tidak ada keinginan untuk mengulang adegan, mencari celah, atau menyesali kalimat. Aku tahu persis mengapa aku melakukan itu. Aku juga tahu persis mengapa aku pergi tanpa pamit. Pamit adalah hak mereka yang pergi dengan izin. Aku pergi dengan hakku sendiri. Aku membayangkan, tanpa perlu melihat, bagaimana mereka kini harus berjalan. Langkah pertama mungkin canggung, langkah kedua lebih berat. Mata yang menunduk, punggung yang sedikit membungkuk. Bukan karena aku menginginkannya, melainkan karena rasa malu memiliki gravitasi sendiri. Ia menarik orang ke tanah, memaksa mereka menyadari setiap langkah. Tidak ada teriakan yang mengiringi, tidak ada makian yang mengikuti, hanya sunyi yang lengket, menempel di kulit. Aku tidak merasa perlu mengirim pesan. Tidak ada satupun kalimat yang akan menambah kejelasan. Diamku bukan pengabaian, ia adalah batas. Aku tidak menghukum dengan kata-kata. Aku membiarkan kenyataan bekerja. Kenyataan jarang gagal menunaikan tugasnya. Di jalan, mobil lain bergerak berdampingan. Lampu sein menyala, klakson terdengar jauh. Aku menyatu dengan arus, tidak menonjol, tidak bersembunyi. Aku merasa utuh. Perasaan ini asing dan akrab sekaligus. Asing karena jarang kurasakan, akrab karena ternyata selalu ada, menunggu aku berani meraihnya. Aku memikirkan rumah, bukan sebagai tempat pertengkaran, melainkan sebagai ruang untuk bernapas. Aku memikirkan malam nanti, bagaimana aku akan meletakkan kunci di tempatnya, bagaimana aku akan menutup pintu tanpa suara. Aku tidak menyiapkan pidato, aku tidak menyusun daftar tuntutan. Semua itu akan datang pada waktunya jika memang perlu. Untuk sekarang, aku memilih ketenangan. Ada bagian kecil dalam diriku yang bertanya, apakah ini terlalu kejam? Pertanyaan itu singgah sebentar, lalu pergi. Kejam adalah memilih kebohongan dan memaksa orang lain menanggungnya. Yang kulakukan hari ini adalah mengakhiri kebohongan dengan cara yang paling jujur. Tidak ada yang disakiti secara fisik,
Tidak ada martabat yang kuhancurkan dengan teriakan. Jika ada rasa sakit, itu datang dari kesadaran, dan kesadaran adalah harga yang wajar. Aku melirik jam di dashboard. Waktu berjalan seperti biasa. Aku tersenyum tipis, bukan karena menang, melainkan karena aku tidak lagi menunggu siapapun untuk bersikap benar. Aku telah bersikap benar untuk diriku sendiri. Itu sudah lebih dari cukup. Di sebuah persimpangan, aku berhenti lagi. Kali ini bukan karena lampu, melainkan karena aku memilih jalur yang berbeda dari biasanya. Perubahan kecil, tapi terasa penting. Aku menandai ulang rute, seperti menandai ulang hidup. Tidak ada simbolisme berlebihan di sana, hanya pilihan yang sadar. Aku membayangkan langkah kaki mereka yang kini harus menyusuri trotoar. Mungkin mereka akan berbicara pelan, mungkin tidak sama sekali. Mungkin mereka akan saling menyalahkan, mungkin justru terdiam. Apapun itu, aku tidak perlu mengetahuinya. Setiap orang berhak memikul konsekuensinya sendiri. Aku tidak mengambil alih beban itu. Aku menepikan mobil sebentar di tepi jalan, hanya untuk mematikan mesin dan duduk diam. Aku ingin memastikan perasaanku benar-benar tenang, bukan sekedar tertahan. Dan memang begitu adanya. Tidak ada getar di tangan, tidak ada sesak di dada. Aku mengangguk kecil pada diriku sendiri, sebuah pengakuan tanpa saksi. Saat mesin menyala kembali, aku melanjutkan perjalanan. Matahari mulai condong, bayangan memanjang di aspal. Aku merasa ringan, seperti seseorang yang akhirnya berhenti membawa tas yang bukan miliknya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, dan untuk pertama kalinya, ketidaktahuan itu tidak menakutkan. Pulang jalan kaki bukan hukuman yang kuucapkan. Ia adalah akibat yang lahir dari pilihan mereka, dan akibat yang lahir tanpa teriakan seringkali lebih sulit dilupakan. Aku tidak perlu menyaksikannya untuk tahu bahwa setiap langkah akan terasa panjang. Rasa malu berjalan pelan, tapi ia setia menemani. Aku sampai di tujuan dengan perasaan yang utuh. Aku memarkir mobil, mematikan mesin, dan mengambil tas. Kunci mobil berbunyi kecil di genggamanku, benda sederhana yang hari ini menjadi penanda kendali. Aku melangkah pergi, meninggalkan suara mesin dan aspal. Diamku bukan kekosongan, ia adalah keputusan. Dan di dalam diam itu, aku berdiri tegak, membiarkan konsekuensi bekerja tanpa perlu ancaman. Rumah menyambutku dengan sunyi yang jujur. Tidak ada televisi menyala, tidak ada langkah kaki yang tergesa, tidak ada suara ponsel berdering dari ruangan lain. Aku menutup pintu perlahan, memutar kunci satu kali, lalu menyandarkan punggungku sebentar. Sunyi itu tidak mengancam, ia justru seperti jeda yang lama kutunggu. Aku melepas sepatu, menatanya rapi di rak seperti kebiasaanku. Gerakan kecil yang terasa menenangkan. Aku berjalan ke ruang tengah, menaruh tas di sofa, lalu berdiri memandangi ruangan yang selama ini kuanggap tempat berbagi. Tidak ada yang berubah secara fisik. Kursi tetap di tempatnya, meja tetap bersih. Namun maknanya bergeser. Rumah ini kini terasa lebih luas, mungkin karena satu kebohongan besar telah keluar dari dindingnya. Aku duduk dan menghela napas panjang. Kelelahan datang terlambat, seperti gelombang yang menunggu pantai sepi. Bukan kelelahan tubuh, melainkan emosi yang selama ini kutahan agar tetap tenang. Aku membiarkannya hadir tanpa melawan. Aku tidak menangis, tidak juga tersenyum. Aku hanya duduk, memberi ruang bagi perasaanku untuk bernafas. Tidak ada penyesalan, aku memeriksanya dengan jujur, mencarinya di sudut-sudut hati dan tidak menemukannya. Yang ada adalah kesadaran. Kesadaran bahwa pernikahan ini telah retak dari dalam jauh sebelum hari ini. Aku hanya menyaksikan retakan itu akhirnya terlihat jelas. Menyadari hal itu anehnya membuatku lebih tenang. Aku tidak gagal membaca tanda. Aku memilih menunggu hingga tanda-tanda itu berhenti menyamar. Aku berdiri dan berjalan ke kamar. Lemari pakaian terbuka. Isinya tertata rapi. Aku menyentuh gagangnya sebentar, lalu menutupnya kembali. Aku tidak sedang membagi apapun hari ini. Aku hanya ingin memastikan batas-batasnya. Aku membuka laci kecil tempat dokumen penting kusimpan. Berkas-berkas yang jarang kuperhatikan, kini terasa seperti peta. Aku tidak menyusunnya ulang, hanya mengecek bahwa semuanya ada. Kejelasan seringkali dimulai dari hal-hal praktis. Di meja kecil dekat jendela, aku duduk lagi. Cahaya sore masuk pelan, menyoroti debu yang menari di udara. Aku memandang keluar, ke jalan yang tenang. Tidak ada drama yang menungguku di sana. Dunia tetap berjalan. Kesadaran itu menguatkanku. Aku tidak berada di pusat badai. Aku hanya berada di titik di mana aku berhenti menahan diri. Aku memikirkan kata batas. Selama ini batas sering kuanggap sebagai dinding yang memisahkan.
Hari ini aku mengerti, batas adalah garis yang melindungi. Aku mulai menandai batas itu di dalam diriku. Apa yang bisa kuterima, apa yang tidak. Aku tidak menyusunnya dengan amarah. Aku menyusunnya dengan tenang, seperti menatap perabot agar ruangan lebih lapang. Aku membuat secangkir teh, membiarkan uapnya naik. Aku meminumnya perlahan, merasakan hangatnya menelusuri tenggorokan. Tubuhku merespon dengan baik. Hal-hal kecil kembali berarti. Aku menyadari betapa seringnya aku mengabaikan diriku sendiri demi menjaga sesuatu yang ternyata rapuh. Kesadaran ini tidak membuatku menyalahkan diri, ia membuatku belajar. Aku berjalan ke dapur, memeriksa kulkas, menutupnya lagi. Rutinitas sederhana menjadi jangkar. Aku membersihkan meja yang sudah bersih, hanya untuk merasakan kontrol yang lembut. Aku tidak berusaha menghapus masa lalu, aku hanya membersihkan ruang untuk hari-hari yang lebih jujur. Ponselku bergetar sekali. Aku melihat layar, lalu meletakkannya kembali tanpa membuka. Bukan karena aku takut, melainkan karena aku tahu, tidak semua pesan perlu dijawab segera. Aku berhak atas waktu untuk diriku sendiri. Aku berhak memulihkan diri sebelum menjelaskan apapun kepada siapapun. Aku duduk di lantai ruang tamu, bersandar pada sofa. Aku membiarkan punggungku lelah. Di titik ini, aku tidak perlu kuat untuk siapapun. Aku hanya perlu jujur pada diriku sendiri. Aku menyadari bahwa aku masih mencintai kenangan tertentu, tawa lama, kebiasaan kecil, namun mencintai kenangan tidak sama dengan mempertahankan kebohongan. Dua hal itu bisa hidup terpisah. Aku memikirkan harta bukan sebagai simbol kekuasaan, melainkan sebagai tanggung jawab. Aku tidak ingin menggunakan apapun sebagai alat balas dendam. Aku ingin kejelasan, bukan kemenangan. Kejelasan adalah saat setiap hal berada di tempatnya, saat hak tidak dicampur dengan rasa bersalah, saat keputusan diambil tanpa dorongan untuk melukai. Aku menulis beberapa catatan singkat di kertas, hal-hal yang perlu kupikirkan, bukan untuk hari ini, tapi untuk nanti. Tidak ada rencana besar, hanya penanda. Aku selipkan ke dalam buku. Aku tidak menuntut diriku untuk menyelesaikan semuanya sekarang. Pemulihan tidak bekerja dengan tenggat yang keras. Malam turun perlahan. Aku menyalakan lampu kecil, membiarkan ruangan tetap temaram. Aku menyukai suasana ini, tenang, tidak memaksa. Aku merasa aman di dalam rumahku sendiri. Rasa aman itu bukan datang dari kehadiran orang lain, melainkan dari kejelasan yang kutarik dengan tegas dan lembut. Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku. Wajahku terlihat lelah, tapi mataku jernih. Aku mengangguk sedikit seolah mengucapkan terima kasih pada diriku sendiri karena tidak menyerah pada kebisingan. Aku tidak perlu memaafkan hari ini, aku juga tidak perlu mengutuk, aku hanya perlu merawat. Aku mematikan lampu dan menuju kamar. Aku berbaring, menarik selimut, dan menutup mata. Sunyi rumah tidak lagi terasa kosong, ia terasa penuh ruang untuk bernafas, penuh kesempatan untuk menyusun ulang hati. Pernikahan ini mungkin telah retak dari dalam, tetapi aku tidak. Aku masih utuh, dan keutuhan itu adalah titik awal yang paling jujur. Di rumah yang sunyi ini, aku tidak merencanakan balas dendam. Aku merencanakan kejelasan. Dan kejelasan, seperti sunyi, bekerja perlahan namun pasti, membuat segalanya kembali ke tempat yang seharusnya. Pagi datang tanpa suara gaduh. Cahaya masuk perlahan melalui celah tirai, jatuh di lantai dengan lembut seperti tidak ingin mengganggu. Aku terbangin dengan perasaan yang tidak biasa, ringan, jernih, dan tenang. Tidak ada kekosongan yang menganga. Tidak ada rasa kehilangan yang mengoyak. Yang ada justru kelegaan yang matang, seperti keputusan yang akhirnya menemukan tempatnya. Aku duduk di tepi ranjang, mengatur nafas, lalu berdiri. Langkahku mantap, tidak tergesa, tidak ragu. Aku menyadari satu hal penting. Kemarin aku tidak kehilangan apapun. Aku tidak kehilangan suami, karena yang mengkhianati telah lebih dulu pergi. Aku tidak kehilangan rumah, karena rumah ini tetap berdiri. Aku tidak kehilangan harga diri, justru aku mengambilnya kembali, utuh, tanpa suara keras. Aku berjalan ke dapur dan menyiapkan sarapan sederhana. Bunyi piring dan sendok terdengar jelas di ruangan yang tenang. Rutinitas kecil ini terasa berbeda. Ia tidak lagi dibayangi pertanyaan. Aku makan dengan pelan, menikmati rasa, menyadari tubuhku yang kembali didengarkan. Tidak ada pesan yang perlu segera dibalas. Tidak ada penjelasan yang harus kuberikan hari ini. Aku memberi diriku izin untuk berjalan sesuai ritmeku sendiri. Setelah itu aku duduk di ruang tamu, membuka jendela. Udara pagi segar, membawa aroma hari baru. Aku memandang jalan yang mulai ramai. Orang-orang melintas dengan urusan mereka masing-masing. Dunia bergerak dan aku bergerak bersamanya. Bukan tertinggal, bukan tertahan.
Aku memikirkan suamiku dan perempuan itu tanpa emosi berlebih. Mereka pergi dengan apa yang mereka pilih untuk bawa, rasa malu dan kebingungan. Aku tidak menambahkan apapun ke dalam beban itu. Aku tidak mengutuk, tidak pula mendoakan keburukan. Aku membiarkan mereka belajar dari langkah yang mereka ambil. Pelajaran yang datang tanpa teriakan seringkali lebih lama menetap. Aku merapihkan beberapa hal di rumah, bukan untuk menutup bab lama, melainkan untuk menyiapkan ruang bagi bab yang baru. Tidak ada simbolisme yang berlebihan. Aku hanya memindahkan benda-benda ke tempat yang lebih tepat. Seperti hidup, ketika sesuatu tidak lagi pas, ia perlu dipindahkan, bukan dipaksakan. Di meja aku menuliskan satu kalimat pendek dan menempelkannya di sudut yang mudah kulihat. Pergi tepat waktu adalah bentuk paling jujur dari mencintai diri sendiri. Aku tersenyum tipis. Kalimat itu bukan untuk menguatkan, melainkan untuk mengingatkan. Aku tidak ingin lupa bahwa keberanian tidak selalu berbentuk perlawanan. Kadang ia berbentuk langkah yang tenang. Siang menjelang, aku keluar rumah sebentar, menyelesaikan urusan yang tertunda. Di luar, aku berjalan dengan kepala tegak. Tidak ada tatapan yang membuatku merasa kecil. Jika ada yang mengenaliku, mereka melihat seseorang yang utuh. Aku tidak membawa kisahku di wajahku. Aku membawa kejelasan. Aku menyadari betapa seringnya harga diri disalahpahami sebagai suara paling keras di ruangan. Hari ini aku tahu yang sebaliknya. Harga diri adalah kemampuan untuk berkata cukup, lalu pergi tanpa menoleh. Ia adalah keberanian mengambil hak tanpa harus meminjam kemarahan. Ia adalah ketenangan yang tidak perlu pembenaran. Sore hari aku kembali ke rumah dan duduk di teras. Matahari condong, bayangan memanjang. Aku menatap langit yang berubah warna, menyadari bahwa perubahan tidak selalu datang dengan badai. Kadang ia datang seperti senja, pelan, pasti, dan indah dengan caranya sendiri. Aku mengingat kembali parkiran itu, bukan dengan sakit melainkan dengan jarak yang sehat. Aku melihat diriku berdiri tenang, mengetuk kaca, meminta kunci lalu pergi. Adegan itu tidak lagi menusuk, ia kini menjadi penanda. Di titik itulah aku memilih diriku. Dan memilih diri sendiri ternyata tidak merusak apapun yang layak dipertahankan. Malam turun, aku menyalakan lampu, menutup pintu, dan merasa aman. Aman karena aku tahu batas-batasku. Aman karena aku tidak menggadaikan martabat demi mempertahankan sesuatu yang sudah retak. Aman karena aku tidak membiarkan siapapun mengatur nilainya. Aku berbaring dan memejamkan mata. Tidak ada doa yang rumit, hanya rasa syukur yang sederhana. Aku masih berdiri, masih jujur, masih utuh. Apapun yang akan datang setelah ini, aku akan menyambutnya dengan kejelasan yang sama. Aku tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Jika ada satu hal yang kupelajari, itu ini. Harga diri tidak perlu dipertahankan dengan keributan. Ia tidak membutuhkan saksi, tidak membutuhkan panggung. Ia hanya membutuhkan keberanian untuk mengambil hak dan pergi tepat waktu. Ketika kita melakukannya, martabat tidak pernah tertinggal. Ia berjalan bersama kita, setia, senyap, dan tak tergoyahkan. Dan dengan kepala tegak, aku melangkah ke depan. Pendengar setia Sari Bercerita, itulah kisahnya. Perlu kami sampaikan bahwa cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat semenarik mungkin agar terasa nyata. Namun tujuannya adalah untuk diambil hikmah dan pelajaran berharganya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe channel Sari Bercerita untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.